Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ilahi anta maqsudi wa ridhaika matlubi. Ibu-ibu bisa kita mulai, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahi alladhi hadana li kitabih wa faddalana ala sairil umami bi akrami ahbabih. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin rasulihil mujtafa wan nabiyil mujtaba wa ala alihi wa itratihi tayyibin wa ala ashabihi wa ummatihi ajma'in wa ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati para asatiz, orang-orang tua kita, wabil khusus akhina fillah, guru kita Al-Hajj Kifli, guru kita Al-Hajj Fitri, guru kita Al-Hajj Muhammad Syihab, para pejabat pemerintah yang kebetulan berhadir baik sivil ataupun militer yang mewakili camat, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan Allah sisa-sisa umur, masih diberikan Allah kesehatan dan kelapangan. Tentunya kita berharap dan bermohon kepada Allah, semoga umur yang diberikan oleh Allah, kesehatan yang diberikan oleh Allah selalu dan selalu kita gunakan dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Dan kita berharap nantinya tatkala kita menghadapi goncangan syakaratul maut yang begitu dahsyat, kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, jam ulun jam 9:05. Ini sampai jam berapa? Sampai jam berapa? 12 tuh badom. Sampai jam berapa panitia? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa, Pak? Jam 10. Oke. Alhamdulillah. Pas saja kalau jam 10 karena melihat tadi nasinya bebungkus. Karena kalau bebungkus ini rawan basi. Kalau sampai jam 11 kada kau dimakan lagi kena. Jadi pas saja jam 10 berelaan kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum kita masuk kepada substansi pembicaraan pada malam hari ini, saya pengen cerita dulu. Mau dengar atau tidak? Mau dengar atau tidak? Mau tidak mau saya tetap cerita Bapak Ibu ya. Ini ceritanya di Turki. Pian tahu Turki lah. Perenggian belok kiri. Yang cerita ini adalah Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hassani, guru daripada guru-guru kita yang berada di Kalimantan ini. Beliau bercerita, dulu di Turki ada orang yang hobinya membaca Al-Quran. Selesai salat 5 waktu dia baca Al-Quran.
Selesai salat 5 waktu dia baca Al-Quran. Kenapa? Karena begitu cinta dengan Allah dan cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibu, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, jangan engkau jadikan rumah kamu itu kuburan. Apa itu? Rumah yang tidak pernah dibaca di dalamnya Al-Quran. Kebetulan karena beriringnya dengan waktu beliau tua, jadi melihat Al-Quran ini sudah tidak begitu jelas lagi. Karena tidak begitu jelas lagi, akhirnya Al-Quran itu beliau tulis, beliau baca. Beliau tulis, beliau baca. Selesai menulis, khatam beliau membaca. Lalu beliau berwasiat, nak, nanti kalau abah mati, tolong Al-Quran yang abah baca dan abah tulis, masukkan bersama abah dalam kubur abah. Mohon maaf kalau sedikit saya bahas tentang aspek hukumnya dulu. Kalau wasiat yang seperti ini Bapak Ibu tidak wajib dilaksanakan, kecuali kalau wasiat masalah harta. Itu pun kalau kurang daripada 1/3 harta. Ini boleh dilaksanakan, boleh tidak. Sama misalnya lu kada tahu di perenggian, banyak kadang-kadang kita di Palangkaraya yang bapasan, nak, kena bila abah mati lah, tatayakan lawan kubur mama ikam. Itu bisa dilaksanakan, bisa tidak wajib hukumnya. Apalagi abahnya mati di Perenggean, mamanya mati di Jogja. Kejauhan mantarakan. Cuma kita ini kadang-kadang anehnya napa? Bila mati hendak betatai. Imbah inya hidup. Apalagi nini kai, kadang-kadang nini guring di mana? Kai guring di mana? Kadang-kadang ditakuni oleh cucu, nih mana kai? Kada tahu. Takuni pulang kai, nih mana kai, mana nini? Kada tahu. Mbah inya mati hendak betatai. Makanya ujar ulun mohon maaf agar rumah tangga kita ini samara, sakinah, mawaddah dan warahmah, bikin setiap malam itu seperti malam pertama. Tapi Ustaz teh sudah tuha, amunnya sudah tuha, amunnya kada kawa, batumpangan batis barang. Tapi jangan guring balain. Nyaringnya tertawa. Bahari ada kisah kai ini romantis benar. Makin tua makin romantis, cucu banyak, buyut banyak. Tapi kalau memanggil nini kada lagi ngaran my darling, my love, kekasih, sayang. Rupanya cucu penasaran, kai piannya romantis benar. Kada suah mengiau nini ngaran sini ikam jar kai. Tahu lah ikam aku ada jadi mengiau ngaran, aku kada ingat lagi ngaran nini ikam. Kembali kepada pembicaraan kita. Setelah beliau meninggal dunia, lalu sesuai dengan wasiat, Al-Quran itu dimasukkan ke liang kubur beliau bersama beliau. Ringkas cerita, setahun selanjutnya, kebetulan dari ahli warisnya melaksanakan ibadah umroh. Sebelum umrah, biasanya ziarah dulu di Madinah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai dia ziarah, lalu hendak balik ke hotel. Nih yang pernah umroh, yang pernah haji mungkin terbayang. Inya habis halaman Masjid Nabawi itu pagar, habis pagar tuh banyak orang berjualan. Termasuk yang kuriak-kuriak 5 real, 5 real, 5 real, disetujui andakannya. Makanya ulun doakan yang belum sempat mudahan cepat berangkat. Amin.
Cuma syarat berdoanya harus yakin. Jangan berdoa aja kada yakin. Ya Allah, tulak juga kah? Bisa kada kalau itu kada tulak. Ringkas cerita, dia pengen pulang ke hotel, mampir ke sebuah dukan. Mampir ke sebuah toko, pengen cari kitab. Ternyata di antara kitab itu, dia lihat ada Al-Quran, percis seperti tulisan bapaknya. Karena penasaran, Al-Quran itu diambil, lalu dia buka, dan dia kaget mengucapkan subhanallah. Ternyata Al-Quran yang ditulis bapaknya berada di Madinatul Munawwarah. Tadi dimakamkannya di mana tadi? Di Turki. Dapat Al-Qur'annya di mana? Dapat Al-Qur'annya di mana? Madinah. Turki dan Madinah jauh, Pak. Kurang lebih 20 hari kalau berjalan. Muntambus juga. Tapi kalau lewat pesawat Istanbul Jeddah itu 2 jam setengah. Saya 2 kali ke sana. Jadi karena penasaran, dia tanya dengan penjaga toko, kamu dapat Al-Quran ini dari mana? Dia bilang, saya dapat Al-Quran ini dari penggali kubur yang berada di Baqi'. Baqi' itu adalah maqbarah, tempat kuburan orang-orang yang meninggal di Madinatul Munawwarah. Di situ dikumpulkannya keluarga Nabi, anak-anak Nabi, istri-istri Nabi, kecuali 2 yang tidak dimakamkan situ, Siti Khadijah di Ma'la, Siti Maimunah di Dumum. Semua keluarga Nabi, anak-anak Nabi, para sahabat dimakamkan di situ. Bahkan menurut riwayat, nanti yang pertama dibangkit di yaumil qiyamah adalah ahlul Baqi'. Karena penasaran lagi, bisa tidak saya berjumpa dengan orang yang menggali kubur itu? Karena ingin dijumpakan batamuan, lalu batakun. Saya pengen tanya, kamu dapat Al-Quran ini dari mana? Dia bilang, saya dapat Al-Quran ini dari Baqi'. Saya buka kuburan, saya lihat ada jasad yang masih utuh, memegang ini Al-Quran. Karena saya tidak punya duit, saya ambil ini Al-Quran, saya jual Al-Qurannya ke toko ini. Ya bagus menjual Al-Quran daripada buat proposal palsu, apalagi stempel palsu makinnya. Lalu penasaran, akhirnya didatangi kuburnya, dibuka kuburnya, anaknya menangis. Ternyata bapaknya yang dimakamkan di Turki pindah ke Madinah dekat dengan Rasulullah SAW. Itulah yang disyahid oleh Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Al-mar'u yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah beserta orang yang ia cintai. Karena begitu cinta dengan Allah, begitu cinta dengan Rasulullah, belum lagi hari kiamat sudah didekatkan dengan Rasulullah SAW. Makanya timbullah inspirasi kitab Karamatul Aulia, Tabaqatul Aulia, Khilyatul Aulia, karena cerita-cerita seperti ini. Yang celakanya kita mati di Madinah, ada di Perenggian. Mudah-mudahan malam hari ini pian datang duduk di sini. Dari jam 7 pian duduk di sini. Niat kita ingin memuliakan Rasulullah, niat kita ingin mentazimkan Rasulullah, meniru akhlak Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, 9:30 sudah, setengah jam lagi. Pada malam hari ini ulun menyampaikan satu hadis saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Kata Rasulullah, Bu, ada 4 macam. Barang siapa yang diberikan 4 macam ini, qad, di dalam ilmu nahwu, kalau harful qad masuk kepada fi'il madi, maknanya litahqiq, sungguh
dia akan mendapatkan ketenangan, dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini termasuk yang 4 macam ini. Ada berapa, Bu? Ada berapa, Bu? Ada 4 macam. Ibu-ibu harus dikawani bapander tarus. Bila kada dikawaninya bapander sorangan. Yang pasti ibu-ibu nih bawa foto selfie. Maka bawa fotonya jarang mau berhadap kayak ini. Pasti bemiring. Sekira mancung hidung. Habisnya diedit putih bener. Habis batamuan menyasal kawan. Yang pertama, ciri orang yang berbahagia kata Rasulullah adalah qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Mohon maaf Bapak Ibu, rumah kita adalah hati kita. Walaupun rumah kita besar, luas, lapang, tapi kalau hati kita sempit, seakan-akan tidak ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah, selalu merasa kurang, selalu mengeluh, maka rumah yang besar akan terasa kecil. Tapi mohon maaf, walaupun rumah kita sederhana saja, kada usah terlalu ganal, kayak pentas nih aja gin. Dapurnya. Walaupun rumah kita sederhana, penghasilan kita sederhana, hidup kita sederhana, tapi kalau kita merasa cukup dan ridho dengan apa yang diberikan Allah kepada diri kita, maka rumah yang kecil akan terasa besar, tergantung syukur atau tidak syukur dalam hidup ini. Kemarin saya berbuka puasa di rumah jabatan gubernur, saya bilang begini, sebenarnya yang membuat cukup hidup ini bukan harta, tidak. Sebenarnya yang membuat cukup hidup ini bukan jabatan yang tinggi, tidak. Sebenarnya yang membuat cukup hidup ini bukan duit yang banyak, tidak. Ternyata yang membuat cukup hidup ini sejauh mana kita bisa bersyukur dan ridho dengan apa yang diberikan Allah kepada diri kita. Kita ini kadang-kadang mengeluh terus. Terlalu payu berjualan mengeluh, sunyi makinannya. Terlalu payu bamamai jumai lapah banar aku hari ini. Apa banyakan orang batu tukar baurut pulang aku. Mengeluh. Imbahinya kada payu, kucing baparak sepak sidin. Apalagi kadang-kadang ibu-ibu nih, oh bu, masih hidup. Nah ibu-ibu nih kadang-kadang ya Allah laki ini lapah bacari. Kadang-kadang kasihan bulik ke rumah, belum lagi masuk ke rumah sudah mengeluh, jangan kasihan laki pian bu. Cuma ibu-ibu di sini kada ada. Yang ulun kisahkan di perenggean. Mohon maaf, ini laki hanya hendak masuk, yang dikeluhkan kadang-kadang kada memadai. Lapah banar ulun hari ini, kenapa tapasan banyak banar. Siapa yang memakai bajunya? Yang memberi muar mengeluh, uyuh banar hari ini anak ikam nakal banar. Anak ikam jer. Kada ingat kamu ulah gotong royong. Kita ini kadang-kadang mengeluh terus, dan kadang-kadang kita ini mohon maaf Pak, diakui tidak diakui, hidup ini kadang-kadang diberat-beratkan, padahal hidup ini kawa saja santai enjoy. Ini kadang-kadang kenapa kada turun ke pengajian? Kalau sakit kepala gampang. Semalam aku kada turun karena aku sakit kepala, selesai. Oh ini kenapa kada turun? Iya itu ikam rasa hendak pacah. Rangat aja belum lagi. Kita ini mengeluh terus. Makanya di dalam kitab Nujhatul Majalis, celakalah seseorang yang selalu berkata lima wa kaifa. Apa itu? Yang selalu berkata, aduhai kayak apa aku nih, umai uyuhnya hidupku nih, baik mati aja aku nih. Itu orang yang tidak punya Tuhan,
Dan orang yang seperti itu akan menyebabkan dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Apalagi kadang-kadang kalau sudah tua, bila batamuan baharatan penyakit. Ikam kenapa? Aku kolesterol. Untung ikam kolesterol kan. Aku ikam asam urat, hambar urat. Jar sekong untung ikam hambar urat, asam urat. Aku samuan penyakit ada, baharatan penyakit. Kita ini ya Allah ngeluh terus. Padahal sering saya sampaikan, hidup ini kan sudah ada kadar yang ditentukan oleh Allah. Hidup kita ini kan tinggal menjalani saja lagi. Maka kada boleh mengeluh, apalagi merasa rezeki kita diambil orang lain. Demi Allah, tidak. Rezeki kita sudah ada kadarnya dan ditentukan oleh Allah. Ini kadang-kadang kita berdagang, rami berdagang, sekalinya ada juga orang berdagang sama dagangannya, tak murah pulang. Uma batangah malam kada guring, berokok, nah, tak paling pulang, tak hidung apinya, bisa kada payu aku nih bajualan nih. Kenapa yang disubalah bang sama dagangan? Padahal mohon maaf, inya berdagang tidak akan mengurangi rezeki pian, dan dia tidak berdagang tidak akan menambah rezeki pian. Kenapa? Rezeki kita sudah ada kadarnya dan ditentukan oleh Allah. Nah kalau meyakini kayak itu hidup tenang. Ini ngeluh terus. Dan mohon maaf, kita kadang-kadang menyangka bahagia kalau rumah ganal, boleh jadi cuma bukan faktor segalanya. Ada orang yang rumahnya ganal, luas, tidurnya di kasur yang empuk, tapi berabah sejam, 2 jam, 3 jam, kadang mau taguring, bangun berabah, berokok. Bakami aja kadang ingat lagi bebasuh. Kemaukan yang dipikirkan pada rumahnya besar, tidurnya di kasur yang empuk, masalah anak, masalah hutang, masalah keluarga, masalah suami. Tapi ada orang mohon maaf, tidurnya rumahnya halus benar, panas pulang, kipas anginnya yang berbunyi kalapak. Maka bila kada diikat kepalanya kembali pulang kayak itu. Ini pengalaman pribadi masalahnya ya. Barabah gin mun kada bagamat sakit kepala, kenapa? Kapoknya sudah habis. Tapi mohon maaf, babaya hanyar barabah belum lagi 5 menit panjang karuhnya sudah. Maka karuhnya modifikasi. Kena kempes. Ulun ingat bae ini cerita semat. Tampulu ingat, enggak ingat ngalih lagi kisah. Ulun dulu ceramah di Kurun. Di Kurun itu orang melihat ulun hanya di televisi, waktu kontrak dengan televisi dulu sering hari Jumat. Jadi hendak mengundang ulun ceramah, kebetulan yang mengundang itu orangnya ke kantor, ulun diundang. Biasanya kalau di daerah Puntun itu kalau ulun biasanya ceramah ada yang umpat. Hari itu banyak yang hendak umpat, ternyata karena ada yang meninggal dunia, satu yang umpat orang tua. Ulun di belakang. Orang tua ini mohon maaf pakai tapi, pakai baju koko, pakai kopiah haji bersorban. Ada ulun di belakang pakai baju hem tangan pendek, berjaket, kada buku kopiah berjambul. Pokoknya kalah pemuda perenggian. Masuk di mobil, ulun ingat cerita ini. Ulun ini taguring karena kecapean, lapah. Karena kecapean taguring sekalinya sampai takajut ulun, rame orang menyalami sidin. Ini kan kisah Palu, ini pengalaman. Rame orang menyalami sidin, habis disalami orang sidin, mencungul ulun, ding bawakan tas sidin dia. Jadi karena ulun ini kan ada potongan ustad. Kira orang gak kanakan masa kok. Ini ada bahasa sengot nih bang.
Akhirnya mohon maaf, ulun bawa kantasnya, ulun masuk ke kamar. Banyak orang minta banyu lawan Sidin. Cuma Sidin ini anehnya sudah meninggal, orangnya sudah meninggal dan sampai sekarang meninggalnya. Jam berapa sudah? Mohon maaf, akhirnya Pak Sidin ulun dengar pian apa rokok Abu ya Ji Samsu Ji Sidin. Bari orang ada yang soslop, ada 2 bungkus. Sakalinya pas malam ulun yang ceramah takajut orang. Cuma kada kau lagi mampir rokok tadi. Nah, yang ulun kisahkan bukan itunya, malam harinya. Sakalinya Sidin guring, ya Allah, mangaruhnya. Iya modifikasi tadi. Ingat ulun jar orang bahari balik jar awaknya. Ulun balik di 5 menit. Bata tengah malam mau urus Sidin aja. Kembali kepada pembicaraan kita. Kita ini kadang-kadang menyangka bahagia, tidak, bukan rumah yang besar. Kita kadang-kadang menyangka bahagia kalau lauk pauk, makanan prasmanan, tidak. Banyak orang yang makannya banyak benar lauknya prasmanan, bermacam-macam ikan dan lauknya, melihat aja gini mau kebanyakan iwaknya. Tetapi tatkala dimakan getir di lidah, pahit untuk ditelan. Kenapa? Karena bermacam-macam persoalan yang ia hadapi. Tapi mohon maaf, ada orang yang makan iwaknya hintalu aja sebiji. Anaknya 4, bininya ayah seikong yang ketahuan. Jadi anak 4, bini seikong hintalu sebigiannya. Saya kira banyak napa di dadar. Saya kira banyak apa menggorengnya di ayak. Jadi ganal hintalunya, cuma tipis. Habisnya mohon maaf dibagi rata bagi 6, plak plak plak. Nak ikam sahiris lah, awas mambil ampun kakak ikam. Ikam sahiris lah, awas mambil ampun ading ikam. Abah 2. Pintar yang abah. Tapi mohon maaf tatkala dia makan penuh dengan canda tawa, penuh dengan kebahagiaan, begitu romantis suami dengan istri, begitu akrab orang tua dengan anak, padahal makannya hanya lauknya telur saja. Begitulah Allah memberikan kebahagiaan kepada seseorang, bukan rumah yang besar, bukan jabatan yang tinggi, bukan duit yang banyak. Ternyata orang bisa berbahagia tatkala dia ridho dan selalu bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Saya pengen cerita lagi, ini cerita benar. Rasulullah dalam kitab Muhammad Rasulullah, karangan Muhammad Ridha Al-Ansari. Rasulullah itu Pak Bu, rumahnya kecil sekali. Mana rumahnya Rasulullah? Ya makamnya itu. Bahkan menurut riwayat sering Rasulullah bangun tidur belakangnya berbekas. Kalau bahasa Inggrisnya babalar. Ya. Kalau ulun kada bahasa Inggris saja bisa, bahasa Jepang gin bisa. Dan bahasa Jepang ini biasanya banyak A-nya aja. Contoh, kalau mobil Toyota. Kalau kada baduit Sakukurata. Kalau jalannya berlebak-lebak kada rata. Kalau batianan bajangur di higa pantai kusangka kura-kura. Rasulullah itu rumahnya kecil, tidurnya hanya beralaskan pelapa korma saja. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Bahkan menurut riwayat, sering Rasulullah selesai salat subuh, dia panggil istrinya, wahai Siti Aisyah, ya Umairah, ada tidak makanan hari untukku? Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, hari korma tidak ada, hari gandum tidak ada. Kalau begitu kata Rasulullah, ana saim, saya puasa saja. Rumahnya kecil, tidurnya hanya beralaskan pelapa korma, kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Tetapi Rasulullah berani mengatakan, baiti jannati, baiti jannati,
Rumahku adalah sorgaku, rumahku adalah kebahagiaanku, rumahku adalah ketenanganku. Bukan rumahnya besar, bukan duitnya banyak, bukan jabatannya tinggi. Kenapa Rasulullah berani mengatakan rumahku adalah sorgaku? Karena Rasulullah selalu dekat dengan Allah dan bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Maka kalau pengen bahagia adalah kalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Dan mohon maaf, syukur itu terbagi ada 3 macam. Ada berapa macam, Bu? Ada 3 macam. Pertama, ada namanya syukur bil lisan. Syukur bil lisan itu adalah syukur dengan ucapan. Dan ini semua kita mampu insya Allah. Apa syukur bil lisan? Tatkala kita dapat nikmat, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah karena arisan, alhamdulillah. Dapat kabar jar urang pian kami daftarkan umrah kada menyangka, alhamdulillah. Jar urang kami mendaftarkan haja pian bayarnya, innalillah. Ini syukur bilisan. Yang kedua, ini yang kita bicarakan dan ini berat, adalah syukur bil qalbi. Apa syukur bil qalbi? Meyakini apapun yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik bagi kita. Sehat dari Allah, sakit dari Allah, kaya dari Allah, miskin dari Allah, rezeki banyak dari Allah, sedikit dari Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik bagi kita. Dan mohon maaf, kita ini kadang-kadang kalau payu berjualan aja yakin dari Allah. Kalau kada payu kada yakin. Anak baparak pukul sidin, anak nukar pentol sariki sidin. Mohon maaf, kita ini kadang-kadang kalau sehat saja yakin dari Allah, kalau sakit kadang-kadang tidak yakin. Padahal semuanya dari Allah dan harus punya adab kepada Allah. Apa adab kepada Allah? Husnul zanbi illa bil khair. Kita menyangka kepada Allah apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik bagi kita. Ini contoh. Ini lo contohkan kayak ini, mohon maaf. Ini teh kotak. Ini kalau ulun andak di ujung sini jatuh atau tidak? Kada mendengar kah? Ini ulun andak di ujung sini jatuh atau tidak? Jatuh. Lalu saya letakkan ke tengah ini jatuh atau tidak? Tidak. Meletakkan ke tengah ini adalah ikhtiar. Amun pian sudah menandak ke tengah ini adalah salat, ke tengah ini adalah doa, ke tengah ini adalah mendekatkan diri kepada Allah. Buka toko sungsung, harga jangan terlalu rarang, orangnya ramah, tapi tatap aja kada payu, baru takdir namanya. Makanya kita ini yang penting wajib berikhtiar. Turun sudah baisukan aja, sebelum turun sudah sembahyang duha. Kaina pulang sampai di toko penjualnya ramah benar, harga kada mengenai lawan orang, tapi rezekinya kakaya itu aja. Itulah kadar rezeki yang sudah diberikan oleh Allah dan itu yang terbaik. Untuk apa Pak? Duit banyak, harta berlimpah ruah, tapi dengan kekayaan itu membuat kita lupa dengan Allah. Lebih bagus hidup kita sederhana, tapi dengan kesederhanaan itu kita bisa beribadah, kita bisa salat 5 waktu tepat pada waktunya, kita bisa dekat dengan Allah. Itu jauh lebih baik daripada harta kita berlimpah ruah, tapi kita lupa dengan Allah. Jadi yang penting sudah berikhtiar. Kamu sudah berikhtiar, cangkal sudah juga, kakaya itu aja, kada usah mengeluh. Itulah yang diridai oleh Allah. Nih sama ibu-ibu nih, oh bu, ibu-ibu nih kadang-kadang ya Allah, ini bilainya banyak duit, tahambur kurihing. Nih bebinian di Palangkaraya, kalau di sini insya Allah sama. Kita pai mohon maaf boleh ke rumah julungnya bini kita duit 3 juta.
tahembur kurehing gusi aja kelihatan memaluk-maluk ke laki. Terima kasih Fafi 3 juta esok bari 200.000 tahambar tuh makasih lah esok bari 5.000 ngini aja kah ajar ya babaya laki mandi tuh tahambur dompet mencari sorangan. Alhamdulillah kada batamuan laki menyimpannya di kaos batis. Padahal mohon maaf 3 juta datangnya daripada Allah, 200.000 datangnya daripada Allah, 5.000 datangnya daripada Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik bagi kita. Jangan mengeluh, kasihan laki pian. Makanya kata Rasulullah apa? Khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli, kata Rasulullah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluargamu, dan saya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik dengan keluarga saya, kata Rasulullah. Bu, paling baik bini adalah orang yang paling baik dengan suami dan anak-anaknya, dan paling baik laki adalah orang yang paling baik dengan istri dan anak-anaknya. Kita ini kadang-kadang tak paling nih lalakian, mohon maaf, lawan bini orang baik benar. Mun bini orang mana telepon lembut menjawab, halo, apa kabar? Baik. Pian pang, bini orang. Imbah bini seorang mana telepon hanya 5 kata, aku haur. Nah, ini kada baik nih lalakian nih. Cuma lain lalakian sini lain. Iya paling ada separoh lah. Marayu bini orang harat, marayu bini seorang ngersuah. Rasulullah adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Bahkan Rasulullah sangat menghargai istrinya. Dan begitu romantis Rasulullah. Pernah suatu saat Rasulullah itu main minum 1 gelas dengan istrinya. Yang pertama disuruh minum adalah Siti Aisyah. Setelah Siti Aisyah minum, diambil gelasnya, dicari mana yang bekas bibirnya Siti Aisyah, itu yang disentuhkan ke bibirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kalau kita tahu lagi, amun bakas bini galas belain. Kenapa? Hibak juga gincunya di situ. Pernah suatu saat ibu, saya terenyuh mendengar cerita ini. Kalau tidak salah dalam kitab Fathul Bari, kalau tidak salah, mohon maaf ya. Jadi Rasulullah itu ya Allah, orang yang begitu mulia, orang yang begitu agung, orang yang diampuni dosanya dulu dan yang akan datang. Tapi Rasulullah sering menyiapkan makanan untuk istri dan keluarganya dengan tangannya sendiri. Bahkan menurut riwayat Rasulullah setelah selesai makan, beliau mencuci piring dengan tangannya yang mulia. Itulah akhlak Rasulullah karena menghormati istrinya. Bahkan menurut riwayat Siti Aisyah itu kan istri yang begitu manja, Pak. Tahu pian manja lah. Manja tuh mandi jarang. Jadi begitu manja. Apa manjanya Siti Aisyah? Kalau Rasulullah minum, Siti Aisyah kada mau dihabiskan. Harus disisai untuk siapa? Untuk dirinya. Jadi bila Rasulullah minum, ada sisanya diminum. Karena begitu ingin mendapatkan bekasnya Rasulullah. Suatu saat habis Rasulullah minum, beliau berangkat ke masjid. Habis berangkat ke masjid, takajud Siti Aisyah, airnya habis kada ditinggali. Babiniannya lakas curiga baik bila kita berubah. Pian kada mahir basurui di kantong, mandak surui di kantong, curiga tuhnya. Yang tadinya HP kada pakai password, curiga tuh babinian tuh. Yang tadinya menyambut HP berhadapan, sekalinya bubunya HP buka ke WC, curiga tuhnya. Padahal orang sakit parut. Lalu Siti Aisyah ini bertanya-tanya, ada apa dengan Rasulullah? Hari ini air tidak dia tinggalkan untukku. Mungkinkah Rasulullah tidak mencintai aku lagi? Ringkas cerita, karena masih ada sisa airnya sedikit, diambil oleh Siti Aisyah, diminum beliau, dan beliau kaget. Kenapa? Ternyata airnya tidak manis tapi begitu pahit.
Ternyata baru Siti Aisyah tahu itu air bukan dikasih gula, tapi karena lupa dikasih uyah alias garam. Rasulullah pulang daripada masjid, Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa hari ini air engkau habiskan untukku?" Kata Rasulullah, "Banyu ikam hari ini nyaman benar." Kata Siti Aisyah, "Saya tahu ya Rasulullah, itu air berasa pahit, saya minta maaf." Rasulullah kemudian mengucapkan, "Saya yang minta maaf. Kenapa? Karena hari ini saya tidak meninggalkan air untuk dirimu." Masya Allah, sudah dapat banyu pahit, minta maaf ha pulang. Mun kita palah tahu am lagi. Mun kada galasnya terabang. Nah, begitu juga babinian. Sebaik-baik babinian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, kepada suaminya dan anak-anaknya. Kadang-kadang babinian ini tak paling juga. Lawan laki orang baadab benar. Inggih pun, inggih. Bajalan aja di hadapan laki orang bilang hendak tajerungkup. Nah. Imbah lawan laki seorang hendak tajajak kepala berelaan aja. Memberi muar bener. Apalagi mun hendak kondangan, ya Allah. Acara jam 7, jam 6 pemingap dah. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Awas tulis kaning tikungan tajam. Cantik banar nih ulun litihip ya nih bunga semuan malam ini nah. Olehnya jauh. Mohon maaf. Bungas banar, harum banar. Kenapa? Hendak keundangan. Sekalinya di rumah, ya Allah. Daster 2 hari kada batapas. Napa lagi? Hendak guring balsam dibawa. Kalpanak, maka bawa pupur pulang pupur basah tuh kulitan mata aja lagi. Pas benar yang mati lampu 3 hari semalam, babaya laki membuka di kelambu taluncat laki. Babaya laki mencium kalimpanan mata laki. Nah ini salah bu, mohon maaf tidak benar itu. Bu, bu. Nih laki pian nih ladang amal pian bu. Pian hanya tugas taat dengan laki, berbakti dengan laki. Laki yang akan ditanya bagaimana dia mengongkosi keluarganya, halal atau tidaknya. Bagaimana dia mendidik istrinya, berbaik atau tidaknya. Bagaimana dia mendidik anaknya, benar atau tidak itu suami. Ibu hanya tugas taat kepada suami. Selesai. Bu, saya pengen tanya. Bu. Pian kalau beisi laki boy orangnya ganteng. Mbah ganteng pulang sugih alim penyembahyang lawan pian sayang benar. Sedikit aja pian sakit diurutinya pian. Baikan benar. Lalu pian cinta dan sayang lawan laki pian. Pertanyaannya itu biasakah? Luar biasakah? Luar biasa aja. Itu menurut ulun buai biasa-biasa saja. Kenapa? Wajar pian cinta laki pian ganteng. Wajar pian cinta laki pian setia. Wajar pian cinta laki pian alim. Wajar pian cinta laki pian sayang lawan pian. Kalau pian menyayangi itu biasa. Tapi kalau pian bayi si laki bungas kada. Luang hidung ganal sebelah. Awak hirang kayak ulin berendam. Selingkuh terus. Sembahyang kada. Tapi pian tetap menghargai laki pian. Pian tetap mencintai laki pian. Pian tetap menghormati laki pian. Bahkan suami sampean pulang, sampean antarkan ke depan rumah. Itu baru luar biasa ibu.
Handak yang biasa, handak yang luar biasa. Nih ulun bataku non bapak-bapak. Oh pak, pian bila bagawi jam 7, bulik jam 5, lapah kakadakah? Bila kada menjawab ampihan gitu nah. Nah jam ulun jam 10 sudah. Tarus kakadakah? Kayaknya diturunakan orang. Tarus kada? Sepakat taruslah. Ini kena bapura bakami hilang, bapura bakami hilang habis. Mohon maaf nih Pak, kita berangkat jam 7, pulang jam 5, capek atau tidak? Bu, jujur Bu, Bapak bilang capek bagawi lapah boy jam 7 berangkat pulang jam 5 capek. Tapi mohon maaf nih ulun selaku laki-laki Bu. Dan asli loh. Mohon maaf Bu, biar bagawi jam 7, bulik jam 5, demi Allah capeknya bisa hilang. Tergantung bagaimana istri kita menyambut di rumah. Benar atau tidak Pak? Oh ya kalau benar jidin. Ini bagawi jam 7, bulik jam 5. Umay babaya mengatok rumah. Assalamualaikum. Yang membukai lawang, waalaikumsalam, alhamdulillah pian sudah bulik, lu rindu lon pian setengah hari kada batamu. Rabah kai. Alhamdulillah pian bulik maka menyambutnya ramah, pulang sudah mandi, bau wangi. Babaya laki hendak masuk menawari sudah. Pian hendak teh kah, kopi kah, atau susu? Jangan laki kada usah cerewet, ayo ja aku hendak makan. Ayo ulun pian kawani makan lah. Babaya menutup membuka tutup saji, nasinya hangat, gangannya lengkap, tehnya hangat, percaya kada percaya sehari bagawi hilang capeknya. Kenapa? Yang menyambut bidadari perenggean. Ini berangkat jam 7, bulik jam 5, 100 meter melihat rumah manggatar sudah. Kenapa tabayang yang menyambut kayak apa potongannya? Hendak bulik salah, kada bulik salah. Cuma survei membuktikan kebanyakannya lelakian takutan lawan bini. Awak aja ganal, sasengot aja tabel, tato naga kala jengking, di belakang itik. Oh, kalau di kantor salah sedikit habis anak buah dimamai, salah sedikit habis anak buah diomelin. Babaya bulik ke rumah dimamai oleh bini, kijip-kijip mata. Tak masuk bakar ramat juga pebinian nek. Ini 100 meter rumah manggatar dah. Babaya mengatok lawang. Assalamualaikum. Ya Allah yang membukai lawang. Waalaikumsalam. Mandi belum. Rambut tabalik. Tahi mata karing di hidung. Bu, ini ulun serius ibu-ibu. Ini saya serius ibu-ibu. Cantik itu takdir, jelek itu takdir. Saya ulang. Cantik itu takdir, jelek itu takdir. Amunya dasar jelek karena aku dipaksakan. Kakak itu aja sudah. Tapi mohon maaf, bersih, wangi, rapi, itu bisa diusahakan. Benar atau tidak? Ini laki datang mandi, balum, rambut terbalik, tahi mata karing di hidung. Jadi jar laki maitihi. Biniku ka arwah paninian kan nih.
asa tabayang almarhum Nini sakalinya kasar pulang laki sudah lapah di kantor di mamai atasan jangan yang laki aku hendak makan melihat muhabini dahambar aku hendak makan kaut hasorangan mengaut seorang pulang babaya membuka tutup saji ya Allah nasinya besamut sayurnya bening dasar bening bujur waluhnya ada lagi iwaknya sisa kepalaannya sapat yang halus nah babaya laki pian makan percaya kada percaya titikan banyu mata nah. Terlanjur ku mencintai dirimu tapi mohon maaf ibu kalau pian yang kaya itu jangan salahkan kami kalau kami kelain hati. Kenapa bertepuk tangan yang kayak ulang tahun ha? Ayo sebaik-baik kita dari yang paling baik dengkor. Yang terakhir yang ketiga ada namanya syukur bil af'al. Apa syukur bil af'al? Menggunakan nikmat Allah dengan sesuatu yang diridai oleh Allah. Pak Bu, pian punya rejeki, tanda pian syukur, gunakan rejeki itu dengan sesuatu yang diridai oleh Allah. Jangan jadi orang yang pamalar. Nih mohon maaf nih Pak. Oh Pak. Nih Pak, mun kita nih kena mati bapak-bapak dulu kena ibu-ibu. Pak, amun kita nih pai kena mati. Kada usah kita, pian aja gin. Amun pian nih kena mati. Kalau pian beisi duit 2 miliar misal. Lain di halebio itik 2 ikung sama liar. Ngali ditangkap sama liar. lambat. Hanya raja tertawanya. Sama ulun kisahkan waktu makan di rumah ada orang nukar sepeda motor, berapa sepeda motor nek? Jar orang 18 juta. Jadi jar yang manakuni aku kada menawar lah. Cuma minta kaca spionnya. Ayo hajar orang cabutnya kaca spionnya tinggalannya. Sekalinya minta bujur nukar kada. Nih mohon maaf mun kita nih mati beisi duit 2 miliar. Ini guru-guru tolong ditagur. Ini masalah faraid ulun lama tidak mutalaah faraid. Kalau kita mati beisi duit 2 miliar, maka 2 miliar itu dibagi 2. 1 M pakai bini kita, 1 M pakai ahli waris kita. Lalu dari 1 M ini diambil lagi 1/8. Berapa? 200 juta. Berarti kalau kita mati, bini kita dapat duit 1,2 M. Bila kita mati, kita sudah tanganga. Inya dapat berapa? Dapat berapa? 1,2. Ya Allah, nyaman bener inya mencari berondong. Tapak kalah seorang lapah becari turun beisukan boleh kamarian maka pamalar benar. Jangankan untuk pesantren, jangankan untuk masjid, jangankan untuk umum, inya sendiri sidin seorangan aja kada kawa menikmati kesugihan sidin. Kenapa? Saking pamalarnya. Mati pian kawinnya lawan berondong yang memberi muar lewat kuburan kita. Lewat kuburan kita. Maka ngarannya laki anom pisit bepingkot. Lalu laki yang anom ini juga memberi muar batakon manajer kuburan almarhum laki Ikam yang cangkal bacari tapi pamalar tuh nah. Karena begitu asik bepingkut kada kawa lagi menunjuk lawan tangan lawan batis gitu kuburannya ajarnya. Rau tapak kalah bujur rugi benar atau tidak? Nih Pak ulun meneliti cuma penelitian ini kada dijadikan skripsi kada. Ulun kebetulan mulai 2011 pemilik travel Raihan Aliatur ulun meneliti jamaah yang berangkat umrah baik dari pendaftaran sampai inya bulik. Ulun itihi rata-rata ulun setiap tahun membawa jamaah 800-900 orang beserta haji plusnya.
Ulun itihi. Oh ternyata kita ini salah Pak. Ternyata orang yang dermawan itu bukan karena kesugihannya, tidak. Orang dermawan itu bukan karena kesugihannya, kada. Ternyata orang dermawan itu memang jiwanya dermawan. Ada orang yang rumahnya ganal, duitnya banyak, panen sarang walet, sambatannya aja 20 kilo. Tapi kadang-kadang ya Allah lebih pamalar daripada orang susah. Ada kada orang kayak itu? Ada kada? Enggak lah. Mohon maaf, tapi ada orang yang miskin, sederhana, kadang-kadang lebih berani daripada orang sugih. Ternyata orang dermawan itu adalah jiwanya, bukan hartanya. Ini sambatannya aja sugih. Lampu di muka rumah 2 watt setengah. Ustadz mencari sandal aja mau ke ini nah. Ke depan. Ke pemalaran hidup. Yang memberi muarnya beisi mobil 2 buah. Ke Banjar akun taksi. Kan kada pintar orang tuh. Ke Banjar berapa taksi guru? 200. Aku jar mun taksi, babuat aku di mobil. Berapa jam nyampe ya kok? Amun aku pakai mobilku seorangan, supir berapa? Minyak berapa? Lisit ban berapa? Tegepak sedikit 400, tegepet banyak 1 juta. Amun pian mah hitung ka itu seumur hidup pin kada mau pakai mobil. Sanunuhan mobil ke Banjar kada wani ba AC. Titikan palu kayak jagung itu nah. Kenapa selisih ba AC lawan kada 200.000 ujar pulang. Ya Allah ya karim. Mati kita pai kawin lawan berondong ya. Rugi bujur. Mohon maaf, pengen murah rezeki, pengen dikabulkan Allah hajat, pengen meninggal husnul khatimah, pengen penyakit disembuhkan oleh Allah, maka sering-seringlah bersedekah. Satanjilu rizqa ma'as sedekah, turunnya rezeki beserta sedekah, asal kita yakin saja. Pak, oh Pak, apa yang kita makan jadi kotoran. Apa yang kita makan jadi kotoran. Pian makan malam ini, besokan pian store. Pian makan besokan kamarian pian store. Apa yang kita makan jadi kotoran. Apa yang kita simpan akan menjadi rebutan. Bujur kada? Mati pian, baik si anak mengerti pendidikan agama, baik memiliki anak yang soleh dan solehat. Anak kita yang ketinggalkan mati itu mau obat, manyomat, dastrol, doben L2, Tommy, Robinson, ngelem. Terserah ulunai. Nih, regenerasi kita nih. Saya senang nih lihat anak-anak kita nih, alhamdulillah. Pak, nih anak-anak kita nih, mohon maaf, anak-anak kita ini sudah degradasi moral, molarnya ini sudah jauh rendah Pak. Tapi kalau kita akui kakanakan wah ini, mohon maaf, jauh lebih pintar daripada kita. Percaya kada percaya biar. Kakanakan wah ini kelas 1 aja bisa membaca dah, kelas 2 bisa main internet sudah, kelas 3 bisa komputer, bahasa Inggris, bahasa Arab. Kita bahari kelas 6 aja kada bisa membaca. Sampai wah ini ya kok. Tapi mohon maaf, diakui kada diakui, memang anak kita ini jauh lebih pintar. Tapi diakui tidak diakui, akhlaknya jauh lebih menurun daripada orang bahari Pak. Bujur kada? Bahari, orang bahari bila ada tamu di ruangan tamu, ada anak lewat, kada wani lewat di dahemi aja. Buka yang melihat dapur. Bilanya kada melihat dicelengi, kada waninya lewat. Coba kakanakan wayah ini celengi habian. Napa mata pen kayak sisiur majarnya. Nih mohon maaf, anak kita ini ahlaknya sudah jauh turun, ditambah lagi dicengkoki dengan minum-minuman keras, dengan obat, dengan jenet, dastrol. Mohon maaf, yang bajual, yang membekingi, tanggung jawab dunia dan akhirat. Karena merusak regenerasi kita. Ini mohon maaf, bila kakanakan tuh tamakan om jenet tuh nah. Pian kada percaya lawan kuitan wani menjawab, wani menampar, wani membunuh. Kenapa? Karena otaknya, sarafnya sudah putus. Maka demi Allah, yang bajual tanggung jawab dunia dan akhirat. Merusak regenerasi kita. Sarik dulu nih.
Kembali kepada pembicaraan kita. Pak, apa yang kita simpan jadi rebutan? Ini baru ada orang datang ke wadah ulun, tapi tidak diekspos di media cetak, di media elektronik. Mohon maaf, karena mamanya dianggap oleh anaknya kada adil membagi warisan, dituntut oleh anaknya hendak dipenjarakan. Itu harta kita, Pak. Yang kita tinggal tuh, nah, bila anak kita kada mengerti pendidikan agama, mohon maaf, tidak mustahil turut terjadi kepada kita. Tapi apa yang kita berikan di jalan Allah, hari ini guru kita mengatakan bukan untuk kepentingan pribadi. Beliau mengatakan ini sudah kumuh, akan dibangun TK Al-Quran. Mohon maaf, apa yang pian berikan 100.000, 50.000, 1.000, 5.000, itu yang akan menolong kita nanti tak kala kita dimasukkan ke liang kubur kita. Benar atau tidak? Mohon maaf, kalau 100.000 tarang kuburnya, lampu neonnya 100 watt, AC-nya LG PK3 3 PK dingin. Yang 50.000 lampu biasa, yang 10.000 lilin, yang 1.000 pentol orak api. Ayo, tanda kita syukur, gunakan harta kita. Bapak-bapak mungkin protes, kami didoakan mati aja. Amun bini pang mati, makinannya ibu tak banyak lagi nya dapat warisan. Kalau pian 1,2, kalau pian matinya dapat 1,4. Jelasnya bebini anom. Karena lalakian ini buaya semuanya. Kecuali ulun aja kada. Lawan Ustadz Sahab kada kita berdoa. Walaupun berjanji sehidup semati di bawah pohon keladi, demi langit dan bumi aku cinta padamu sampai mati. Pret, pian mati kami kawin lagi. Yang kedua, kita hari ini sehat atau tidak? Sehat atau tidak? Maka tanda kita syukur, gunakan kesehatan ini dengan sesuatu yang diridai oleh Allah. Pak, mumpung sehat kalau pengen ke majelis ilmu seperti malam hari ini. Mumpung sehat kalau pengen sembahyang berjamaah. Mumpung sehat kalau pengen baca Al-Quran. Mumpung sehat kalau pengen tahajud. Kalau sudah sakit berat untuk ibadah. Benar atau tidak? Nih pian jauh datang ke sini punya sehat. Kada bakandaraan berjalan sehat. Kada bakandaraan naik mobil sehat. Bakandaraan nyaman. Coba mun sudah garing minta antarakan non anakmu ya anak. Ini mas naik sepeda motor aja 5 menit. Mbak dipasangakan sandal hanyar di 3 meter gugur pulang. Mun yang kaya itu hendak sembahyang berat. Amun sehat nih ya Allah nyaman benar sembahyang ke masjid nyaman. Berdirinya pas, angkat takbirnya sempurna, Allahu Akbar, sehat. Bacaannya jelas, Bismillahirrahmanirrahim, sehat. Rukuknya sempurna, Allahu Akbar, sehat. Coba mun sudah garing, hanyar hendak sembahyang, memasang sandal aja luput, kepasang sandal bini sebelah. Bapak ya sampai ke masjid usali. Kemana nih? Bacanya kada jelas lagi balang. Orang Bismillahirrahmanirrahim. Him. Miring hanya struk belum lagi 2 truk. Rukuknya kayak iklan anglin. Sami'ah. Sujudnya baru engkau. Tuh bila kayak itu sembahyang kada nyaman lagi. Bujur kada? Seandainya mau jua ke masjid, demi Allah orang yang di belakang kada khusyuk, boy. Pian di muka orang di belakang memikirkan pian aja. Rabah kah kada karab. Kenapa jadi tertawa? Itu tidak mustahil terjadi kepada kita. Mohon maaf, ya ulun tak ingat waktu di Pamangkih itu nah bila hari Jumat tuh waktu menyantri. Bila hari Jumat tuh ada kawan tuh yang sembahyang sambil guring dah.
termasuk bakaramat juga. Bayang. Jadi kawan dihigani bayang sambil guring. Sampai kalau makamnya sudah. Ayo mumpung, bahkan Pak dalam kitab fikih sunnah kalau tidak salah babul janaiz Pak, bila kita ini waktu sehat rancak ke majelis ilmu, waktu sehat rancak sembahyang berjamaah, waktu sehat rancak baca Al-Quran. Suatu saat pian garing kada kawa lagi sembahyang berjamaah, kada kawa lagi baca Al-Quran, kada kawa lagi beribadah, maka ditulis oleh Allah sama seperti orang beribadah. Kenapa? Karena waktu sehatnya digunakan ibadah kepada Allah. Untung atau tidak? Ini yang kasihan, mohon maaf, jangan tersinggung. Ini yang kasihan. Cangkal bacari, turun bang naik bang subuh lon bang maghrib. Cangkal bacari turun belum ajan subuh, datang habis maghrib habis isya, kalah ayam sudah simpun di kandang. Sidin hanya raja datang cangkal bacari, kada tahu di sembahyang, kada tahu di majelis taklim, kada tahu di puasa, aur bacari jakapang sugih kada sugih jua. Sakalinya garingnya garing kada ingat ha pulang, amunnya garing ingat nyaman bertobat berzikir kepada Allah. Ini garingnya kada ingat lagi. Jangankan dengan Allah, lawan manusia aja kada ingat lagi. Nih pinandulah lawan Gipari. Ada. Guru Syihab? Ada. Ambilkan di 100.000. Pinandu lah. Pinandu aja. Ngintu aja dicari. Ini belum beritahu lawan pian. Sugih kaya apa aja. Apalagi babai sugih. Duit bagaimana saja banyaknya. Kalau pian meninggalkan salat, kasugihan pian tidak akan memberikan ketenangan, tidak akan memberikan keberkahan, tidak akan manfaat untuk rumah tangga kita, bahkan gelisah hidup kita. Apalagi mungkin ada sugih. Kalau bahasa sekarang, walaupun rumah bertingkat, mobil mengkilap, uang berlipat-lipat, istri banyak yang anak 4 sekalinya, istri cantik memikat gitu loh Pak. Tapi aur cari kadingan sembahyang. Ini sanuhan sembahyang ya Allah, hari Jumatnya masbuk. Jumatnya masbuk kacangkalan becari. Imbahnya masbuk pulang ya Allah. Hanyar salam keluar bulik. Ditakuni anak kenapa jadi sungsung bah bulik. Amun datang talambat ya bulik barang berdahulu. Ya Allah ya Karim. Yang ketiga saya pengen tanya terakhir. Sajam 1/4 gelun cara mana? Tarus kada kah? Pebilampihannya. Yang terakhir, yang ketiga lu pengen tanya, hari ini kita panjang umur atau tidak? Panjang umur atau tidak? Maka tanda kita syukur, gunakan umur ini dengan sesuatu yang diridai oleh Allah. I'mal li dunyaka biqadri maqamika biha. Beramallah kamu untuk duniamu sekedar berapa lama kamu hidup di dunia. Berapa lawas sekarang kita hidup di dunia, Pak? Pasaran perenggian. Berapa lawas? Anggap aja 70 tahun. Itu mun mau hidup juga 70 tahun, 80 tahun. Amun mau hidup juga nya kada kawa lagi menikmati hidupnya sudah. 80 dah. Jangankan hendak beribadah, makan aja ngalih 80 dah. Jolongi orang daging jangan darah tinggi. Jolongi orang undang kolesterol. Jolongi orang iwak karing darah tinggi. Apalagi piringnya lagi dikucup. Mohon maaf. Amun kita tahu umur kita paling lawas 70-80 tahun, maka sangat rugi. Saya ulang, maka sangat rugi. Gara-gara usaha meninggalkan perintah Allah, gara-gara usaha meninggalkan salat, gara-gara usaha menghalalkan segala macam cara. Hendak sugih tapi mengakal, hendak sugih tapi korupsi, hendak sugih tapi mengakal orang lain, hendak sugih tapi mengambil hak orang lain. Rugi. Kenapa? Karena semua kita pasti akan mati. Benar atau tidak? Bu,
bila pian mati buai laki pian ini kada kau ditangati kawin lagi. Kalau bila ulun mati awas pian bila kawin lah. Ulun hantui pian. Kik. Tatapnya kawin. Bu, anak pian buai yang dekat dengan pian, akrab dengan pian. Mohon maaf kalau kita meninggal dunia paling lawas buai 6 bulan. Lihat video kita akan menangis. Lihat foto kita akan menangis. Mendengar suara kita akan menangis. Tapi lepas 6 bulan dia perlahan-lahan akan melupakan kita. Kembali bermain dengan teman-temannya. Tinggal kita aja lagi dalam kubur. Minggu pertama badan kita mulai bengkak. Minggu kedua kuku kita mulai lepas. Minggu ketiga perut kita mulai besar. Minggu kelima tambah besar. Minggu keenam pecah. Minggu ketujuh belatung-belatung sudah mulai datang menggorgoti batang tubuh kita. Apa yang kita bawa selesai semuanya. Mohon maaf nih ada Pak polisi. Kalau polisi kan meninggal dunia ada tembakan apa ke atas tuh Pak? Salpo. Mohon maaf kada mempengaruhi malaikat. Kalau tembakan plong malaikat bukahan kada. Mohon maaf, apa yang kita bawa selesai. Maka silahkan kau berusaha, silahkan kau bekerja. Ini memang perintah Allah. Tapi jangan gara-gara usaha, gara-gara pekerjaan melupakan perintah Allah. Apalagi menghalalkan segala macam cara. Rumah kita semua kuburan, buai. Gelap, sempit, sendiri. Tidak ada yang menemani. Ditimbun dengan tanah, diinjak, gelap di atas kegelapan. Itulah rumah masa depan kita semua. Kalau TPBTN termasuk RSSSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sehingga sekujur pun sempit dan susah sekali. Matian gitu nih. Ulun kada tahu di Perenggian kalau di Palangkaraya nyaman mati di Palangkaraya. Mengkawa pian matian ke Palangkaraya aja. Kenapa jadi nyaman mati di Palangkaraya tuh? Tanahnya karing gak ada bebanyu. Kalau di daerah Nagara nih, kalau ada orang Nagara, kalau musim banjir, ulun pernah menemui di Nagara tuh orang mati rata-rata 2 kali. Kenapa? Ya Allah, mayitnya ini bilang dimasukkan ke kubur karena bebanyu dipasangi timbarat. Saya kira tinggalam ditindihi bebur ini. Kayak apa kada mati 2 kali. Pertama mati budur, yang kedua mati lamas. Kalau ulun mati ini ikhlas bu, ikhlas siap benar. Pian badahulu ulun badudi kada apa-apa. Atau dibalik ulun badudi pian badahulu. Kada apa-apa. Ikhlas ulun nih. Mohon maaf. Dan mati itu kada ada syaratnya harus tuha dulu kada ada. Mati itu syaratnya kada harus pensiun dulu. Mati itu syaratnya kada harus masuk rumah sakit dulu. Kada. Kadang-kadang mohon maaf nininya garing yang menunggui cucunya sehat, bugar, kuat, muda, tapi ternyata dapat kabar siapa yang mati? Nininya juga. Maka ciri orang yang berbahagia yang pertama adalah qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang kedua, ketiga, keempat kita sambung apabila pulang. Insya Allah. Ulun punya prinsip, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu lebar. Kalau terlalu panjang, kesian ibu-ibu. Kalau terlalu lebar, kesian bapak-bapak. Ceramah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.